Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian membahas kitab An-Nur fi Fadail Ayyam wa Syuhur dengan tema bulan Ramadan. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang biografi Imam Ibnu Jauzi, kemudian membahas tentang metodologi penulisan beliau dalam kitabnya An-Nur fi Fadail Ayyam wa Syuhur, kemudian sedikit membahas tentang 10 pertama di bulan Ramadan. Insya Allah pada pertemuan kali ini, pada hari ini kita akan membahas majlis yang kedua, kemudian majlis yang kedua yang membahas tentang fi intisafi syahri Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Kemudian kita akan membahas tentang 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian Lailatul Qadar, dan membahas tentang Idul Fitri. Mungkin bisa dilihat di halaman 49, bagi yang mempunyai PDF-nya bisa dilihat di halaman 49. Al-Majlis Atsani fi Intisafi Syahri Ramadan. Majlis yang kedua yang membahas tentang intisafi pertengahan bulan Ramadan. Di sini saya tidak akan membaca semua teks yang ada di kitab. Kita akan loncat-loncat saja. Yang penting kita sudah memahami metodologi penulisannya, bahwa di awal itu membahas tentang pujian kepada Allah, kemudian pujian kepada Rasul, kemudian masuk ke fasal. Kita langsung masuk ke fasal. Fasal yang pertama pada majlis kedua fi intisafi syahri Ramadan, ibadallah inna syahrakum hadza qad intasafa. Wahai hamba Allah, inna syahrakum, sesungguhnya bulan kalian, bulan Ramadan ini qad intasafa, sudah memasuki pertengahan. Fahal fikum man qahara nafsahu bil mujahadah wan intasafa, apakah ada di antara kalian yang memaksa dirinya untuk bermujahadah wan intasafa, dan bersungguh-sungguh untuk mendapai cita-citanya. Wahal fikum man qama fihi bima arafa, adakah di antara kalian yang qama, yang mendirikan malam-malamnya bima arafa, dengan apa yang dia ketahui dari fadilahnya. Wahal tasyawwafat himamukum fihi ila nil syaraf, apakah fokus kalian tertuju kepada fihi ila nil syaraf, untuk mendapatkan keutamaan atau mendapatkan kemuliaan di bulan ini. Kemudian kita langsung ke paragraf selanjutnya. Farahimallahu man nazara li nafsihi wa badara yaumahu qabla an yamdiya ka amsihi. Rahimallah, semoga Allah merahmati, man nazara li nafsihi, barang siapa yang melihat dirinya, badara yaumahu, bercepat-cepat di harinya untuk berbuat kebaikan, qabla an yamdi ka amsihi, sebelum melewati hari-hari itu seperti hari-hari sebelumnya. Wan tabaha min rafdil ghaflati, kemudian berhati-hatilah dari kelalaian. Wa nadima ala ma dhayya min awqati taatihi, dan dari penyesalan atas menyia-nyiakan waktu-waktunya di bulan ini untuk ketaatan. Jadi jangan sia-siakan waktu-waktu di bulan ini untuk berleha-leha atau berlalai. Fa innama huwa syahrul amal, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan amal, bulan untuk bekerja keras. Waqad zahaba nisfuhu, sudah berlalu sebagian dari bulan ini. Wa fihi minal khairi ma la yustata',
ma la yustata'a wasfuhu, dan di mana di bulan Ramadan ini terdapat banyak kebaikan ma la yustata'u wasfuhu, yang di mana kebaikan-kebaikan itu tidak bisa digambarkan. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, uqtiyat ummati khamsa khisalin, umatku telah diberikan 5 keistimewaan fi syahri Ramadan, 5 sifat keistimewaan pada bulan Ramadan, lam tuqahunna ummatun qablahum, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu 5 sifat atau 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini? Yang pertama, khulufu fami shaimi indallahi atyabu min rihil misk. Khulufu fami, bau mulut, as-shaim, orang yang berpuasa, indallah, di sisi Allah, atyabu, lebih wangi, min rihil misk, daripada bau wangian misk. Misk itu biasanya apa? Parfum atau misk, bau wangi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Kemudian keistimewaan yang kedua, malaikat memintakan ampun atau berdoa untuk umat Nabi Muhammad sampai yuftir, sampai berbuka puasa. Jadi dimulai dari selepas sahur sampai berbuka, di situ malaikat-malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad. Keistimewaan yang ketiga, wa yuzinullahu ta'ala lahum kulla yaumin jannatahu tsumma yaqul, wa yuzinullah, Allah menghiasi bagi umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan setiap harinya jannatahu, surga-surganya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, yushaqu ibadis salihun an yulqu anhum mu'nah wal adha. Yushaqu ibadi as-salihun an yulqu anhum al-mu'nah wal adha wasiru ilayya. Kemudian yang keempat, wa tusfadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, fala yakhlisuna, mereka tidak bisa berkeliaran bebas, ila ma kanu yakhlisuna ilaihi fi ghairihi, yang di mana di bulan-bulan sebelumnya mereka bisa berkeliaran bebas. Kemudian yang kelima, keistimewaannya kelima yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah. Dan Allah memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad fi akhiril, setiap akhir malam. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar, apakah pengampunan itu hanya pada Lailatul Qadar? Qala la, walakin al-amil idza faragha amaluhu wa qadahu yuwaffa ajrahu. Tetapi setiap orang yang bekerja kemudian dia selesai mengerjakan pekerjaannya, maka akan diberikan ganjarannya langsung. Berarti setiap hari akan Allah langsung berikan ampunan. Hadis yang kedua, wa fi hadisin man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni baginya dosa-dosa yang sebelumnya. Wal fazur wa muttafiqah wa hadza hadis sahihun akhrajahu al-Bukhari. Hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi inda kulli fatorin utqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah di setiap manusia berbuka, utqa'u minan nar, akan membebaskan orang-orang yang dari neraka. Seperti dibahas di hadis sebelumnya, di hari sebelumnya, bahwa setiap malamnya akan dibebaskan kurang lebih 100 manusia yang sudah ditetapkan masuk neraka akan dibebaskan. Allah bebaskan di bulan-bulan Ramadan, atau Allah akan ampuni dosa-dosanya.
Wa hadza hadisun sahihun wa rijalu isnadih thiqat. Hadis ini sahih dan rijal-rijal yang ada dalam rantai sanad itu thiqat. Terpercaya. Wa qad ruya dan sudah diriwayatkan pula inna kulla yaumin sesungguhnya setiap hari yasumul abdu yang dimana seorang hamba itu puasa fi ramadhana pada bulan Ramadan yaji'u yaumul qiyamah fi ghamamati min nur maka puasanya akan datang kepadanya pada hari kiamat fi ghamamati minan nur di dalam bentuk awan yang dibarengi oleh nur cahaya. Wa fitil kal ghamamah dan di dalam awan tersebut qasrun terdapat sebuah istana min durrin dari mutiara lahu sab'una alfi babin yang di mana di dalam istana itu terdapat alfi babin terdapat 1000 pintu fi kulli babin di setiap pintunya yaqutu hamra ada yang namanya batu mulia berwarna merah. Batu mulia berwarna merah. Namanya itu batu rubi. Nah, kan ada yang namanya batu jamrud, ada batu yang lainnya. Ini namanya batu rubi, warnanya merah. Jadi puasa-puasa kita akan dikembalikan kepada kita pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Waruya an Zuhri anhu qol dan diriwayatkan dari Zuhri anhu qol beliau berkata tasbihatun fi Ramadan bertasbih pada bulan Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi lebih utama min alfi tasbihatin dari 1000 tasbih fi ghairihi di selain bulan Ramadan. Jadi bertasbih di bulan Ramadan pahalanya dilipat-lipat gandakan sampai ke alaf, sampai ke 1000. Bisa dilihat di footnote rawahu Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waruya wa an Qatadah anhu qol dan dari Qatadah anhu qol beliau berkata man lam yughfar lahu fi Ramadan fala yughfar lah barang siapa yang tidak diampuni pada bulan Ramadan falai maka tidak akan diampuni fala yughfar lahu maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Wa yu'akkidu hadza du'a Jibril wa ta'min Rasulullah alaihi wasallam. Di sini ada riwayat yang lain mengatakan riwayatnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Rasulullah sa'idal minbar beliau naik ke atas mimbar. Ketika sudah naik ke atas mimbar beliau berkata amin 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 sampai 3 kali. Falamma nazala ketika Rasul turun dari mimbar kila ada yang bertanya ke beliau atau berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hina sa'adta, ketika engkau naik mimbar, kulta engkau berkata, amin, 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 sebanyak 3 kali. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, aku mengucapkan amin ketika naik mimbar, karena inna Jibril atani, bahwa ketika aku naik mimbar, Jibril datang kepadaku. Faqala li, dan berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man adraka syahrul Ramadan, barang siapa yang mengetahui atau merasakan bulan Ramadan, falam yughfar lahu dan belum mendapatkan ampunan, famata fadal khannar, kemudian dia meninggal dan dia ditentukan masuk neraka, fa'abadahullah, maka pada bulan Ramadan Allah akan jauhkan neraka darinya. Faqala amin, faqultu amin, faqul, kemudian malaikat berkata, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amin. Maka Rasul pun berkata, amin. Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan pun, ketika beliau meninggal di bulan Ramadan, Allah jauhkan dari api neraka. Suma qala wa man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapatkan orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari 2 orang tuanya, falam yubarrohuma, dan dia belum berbakti kepada 2 orang tersebut, famata, kemudian dia meninggal, pada khalanar, dan sudah ditentukan dia masuk neraka, tetapi pada bulan Ramadan, fa'abadahullah, tetapi pada bulan Ramadan Allah jauhkan orang itu dari api neraka. Ini berkat barokah dari bulan Ramadan. Kul, kemudian malaikat Jibril berkata amin. Kul, kemudian malaikat Jibril berkata katakanlah amin.
Fakultu amin. Kemudian aku berkata amin. Summa qala wa man dzukirta indahu. Kemudian Rasul berkata, malaikat Jibril summa qala wa man dzukirta. Kemudian malaikat Jibril berkata, wa man dzukirta, barang siapa yang disebutkan nama engkau indahu falam yusolli alaika, kemudian bersolawat kepada engkau, famata fadalau khanar, kemudian dia meninggal dan dia masuk neraka, ditentukan masuk neraka, fa'abadahullah, maka Allah pada bulan Ramadan akan menjauhkan dia dari api neraka. Kul, kemudian kata malaikat Jibril, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amin. Fakultu amin, kemudian Nabi berkata amin. Maka ketika disebutkan qala Rasulullah SAW, jawab dengan sholawat. Karena barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan balikan salawatnya 10 kali lipat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, audoa ma yusibu sahiba syahri Ramadan idza ahsana siyamahu. Allah menyiapkan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, idza ahsana siyamahu, kemudian dia melakukan puasanya dengan sebaik-baiknya, wa qiyamahu, dan dia melakukan ibadah qiyam, mendirikan malam-malamnya dengan sebaik-baiknya, akhrajahu min dzunubihi, Allah akan mengeluarkannya dari dzunub, dari dosa-dosanya, kayaumi wulidathu ummu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh orang tuanya, atau seperti dia dilahirkan, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Makanya di 10 terakhir atau di pertengahan terakhir di bulan Ramadan ini, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan sebaik-baiknya biar kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita melalui akhir-akhir bulan ini seperti kita lalui di bulan-bulan sebelumnya. Itu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan pertengahan bulan Ramadan. Yang pertama tadi hadis tentang bahwa umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini, diberikan 5 keistimewaan. Kemudian bahwa puasa kita akan dikembalikan kepada kita di hari kiamat. Kemudian bahwa bertasbih, berzikir di bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan sampai 1000 kali dibanding di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di hadis sebelumnya pun dikatakan bahwa barang siapa yang belum mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dan ditetapkan masuk neraka, tetapi di bulan Ramadan ini Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Dan barang siapa yang melakukan puasa dengan sebaik-baiknya puasa dan meramaikan malamnya atau mempergunakan waktu-waktu malamnya dengan sebaik-baiknya ibadah di bulan puasa, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya seperti dia dilahirkan, seperti di hari dia dilahirkan oleh orang tuanya. Kita langsung masuk itu setelahnya membahas tentang syair atau syair-syair yang dibuat oleh Imam Ibnu Jauzi. Kita masuk ke majlis ketiga. Majlis ketiga membahas tentang fi asyri akhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita langsung masuk ke faslun ibadallah, wahai hamba Allah, inna asyrakum hadza huwal akhirul akhir. Sesungguhnya 10 hari ini adalah 10 hari penghabisan di bulan Ramadan ini. Fihi tukmalul fadail, yang dimana di 10 akhir itu di bulan Ramadan ini akan disempurnakan semua fadail, semua karunia, semua fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada umatnya. Wa tutimmul mafakhir, dan Allah akan sempurnakan semua keagungan atau kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan ini.
Wa fihi tazkul a'mal, yang dimana di akhir bulan ini Allah akan lipat gandakan semua amal-amal manusia. Wa tunalul amal, dan orang akan mendapatkan semua apa-apa yang dia cita-citakan. Karena Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW di 10 bulan akhir ini, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yasharu lailahu. Rasul yashar, Rasul yashar, apa sar itu namanya? Bergadang atau Rasul hidupkan malam-malamnya terkhusus di 10 bulan terakhir. Wa yahmilu kallahu, dan Rasul menahan semua lelah atau letihnya di 10 bulan, di 10 hari terakhir ini. Wa yashuddu mi'zarahu, kemudian Rasul mengencangkan mi'zarahu, kainnya. Wa yaqumul laila kullahu, dan Rasul mendirikan atau menghidupkan malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan ini. Fasaidu, dan orang yang berbahagia, man akramahu wa ajallahu, orang yang memuliakan 10 terakhir ini, wa ajallahu, dan orang yang bercepat-cepat mempergunakan atau bersungguh-sungguh mempergunakan 10 akhir di bulan Ramadan ini. Wal ba'idu, dan orang yang merugi atau orang yang menjauh atau orang yang jauh dari kebahagiaan, man ahanahu, orang yang meremehkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, wastaqallahu, dan orang yang menganggapnya sepele. Wa qad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadza ashri ala baqiyati syahr. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu, untuk memuliakan, mengagungkan hadzal ashri, 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussuhu bil i'tikaf wal qiyam. Bahkan Rasul di 10 hari terakhir ini mengkhususkan diri untuk beritikaf wal qiyam, dan mendirikan malamnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asyral awahir. Rasul beritikaf di 10 terakhir min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, sampai Allah mewafatkan beliau. Maka di majlis asalis, di majlis atau di tema yang ketiga yang membahas tentang 10 terakhir di bulan Ramadan, kita di sini dianjurkan untuk betul-betul mempergunakan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita dianjurkan atau diwajibkan atau diharuskan untuk mempergunakan 10 hari terakhir ini? Karena kemungkinan kita tidak tahu apakah di tahun depan kita bisa merasakan Ramadan ini atau tidak. Wallahu a'lam, karena tidak ada yang tahu dengan batas umur manusia. Bahkan malaikat Israfil pun tidak mengetahui manusia itu kapan akan dicabut nyawanya. Hanya Allah lah yang tahu. Maka di 10 terakhir ini, yang dimana Allah lipat gandakan semua pahalanya, mari kita hidupkan malam-malamnya, mari kita gapai semua berkah-berkah yang ada di bulan Ramadan ini. Janganlah kita lalui hari-hari ini dengan penyesalan. Ikhwani, kanat Rabi'atul Adawiyah rahmatullah alaiha idza dakhala syahrul Ramadan, bahwa Rabi'ah Adawiyah, seorang ahli tasawuf, Rabi'ah Adawiyah atau ahli hikmah, Rabi'ah Adawiyah, kebiasaan beliau ketika memasuki bulan Ramadan, tasum naharoha wa taqumu lailaha, ketika siangnya beliau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di malam-malamnya beliau beribadah atau mengurangi tidurnya. Faida azama ala rohil, dan ketika bulan Ramadan itu akan pergi, Rabi'ah Adawiyah itu apa? Tabaki, beliau menangis. Fataqulu la awhashallah min syahrin yastahyi fihil asi an ya'si maulahu. Falillahi darru aqwamin ma aktsara ma taibu wa ma ashadda ma nasabu ma kana illa qalilan hatta nalu ma qalabu. Falillahi, hanya milik Allah lah, daru aqwawin,
daru aqwamin, jiwa-jiwa sebuah kaum, ma'aksaro ma taibu, betapa banyaknya mereka itu betapa banyaknya mereka bertaibu, berletih-letih. Wa ma asyadda ma nasabu, berapa banyak mereka itu yang bersungguh-sungguh sampai ke kelelahan. Makana illa qalilan hatta nalu ma talabu, tetapi sangat sedikit sekali yang mendapatkan ma talabu, apa yang mereka inginkan. Karena untuk istiqomah dalam kebaikan, itu sangat berat, berat. Maka sangat sedikit sekali orang yang bisa istiqomah berbuat kebaikan, beribadah, baik itu sholat tarawih, baik itu sholat sunnah yang lainnya, baik itu zikir atau khatam Quran, yang bisa istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Barang siapa yang bisa beristiqomah dari awal sampai akhir, termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik dan orang-orang yang Allah sayangi, dan dialah orang-orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan di bulan ini, yaitu keberkahan. Lau dzaqal aqilu min syarabihim fid duja ma syaribu hama bihalawati mashrubihim wa qaruba kama qarabu walau ra'aitahum wa qad nasabul aqdam wa tarannamu bi asyrafi dzikri wa adabil kalam wa darabu ala syati'i biharis sidqi lahum khiyam wa zammu matayal ashwaq ila daris salam wa idza aqbala al-lailu talaqquhu bil qiyam wa sabirul hawajira bihajari syarabi wa tarki ta'am wa qad tajalla lahumul habibu wa tabal maqam wa hum baina yadayhi wa qufun 'alal aqdam qad atraqu ru'usahum minal khajal wa waqafu 'al aqdamil khayli wal wajal wa hadhi ahwaluhum wa hum yatarannamuna bi dzikril habib wa yatalazzazuna bi atyabil kalam wa hadhi ahwaluhum, inilah keadaan orang-orang sebelum kita. Wahum yatarannamuna, dan mereka itu apa? Yatarannam itu apa? Bersenandung. Bidzikril habib, bersenandung atau bernyanyi dengan berzikir al-habib. Bidzikril habib, dengan berzikir. Wa yatalazzazuna bi atyabil kalam, dan mereka merasakan kelezatan bi atyabil kalam, dengan kalam yang sangat atyab, atau dengan kata lain di keadaan orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita di 10 akhir ini, mereka yatarannam bidzikri, mereka itu bersungguh-sungguh atau bersenandung bidzikril habib, dengan memperbanyak zikir, dengan berbanyak sholawat kepada Rasul. Wa yatalazzazuna, dan mereka yatalazzat, merasakan nikmat bi atyabil kalam, dengan kalam yang sangat-sangat atyab, yang dengan kalam yang sangat-sangat thayyib, yang sangat baik. Itu apa? Tilawatil Quran. Jadi seyogyanya di akhir 10 hari bulan di Ramadan ini, kita memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak tilawah Quran. Bukan berarti di bulan Ramadan ini kita sudah hatam sekali, kita sudah mencukupkan. Tidak. Tetapi usahakan kita sebanyak-banyaknya bisa hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan para sahabat ada yang 1 hari itu sampai 8 kali hataman. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Begitu. Seperti yang kita bahas hadis yang sebelumnya, bahwa Rasul menganjurkan untuk menghatamkan Al-Quran 7 hari paling sedikit. 7 hari paling sedikit. Maka kalau bisa di bulan ini kita perbanyak hatamnya. Jangan sampai 1 kali sudah hatam, kita mencukupkan diri, tidak pernah membaca lagi. Di sini disebutkan bahwa keadaan orang-orang soleh sebelum kita itu di 10 bulan akhir itu malah tambah mengisi kekuatan untuk beribadahnya lebih kuat dibanding awal atau tengah. Karena mereka tidak mau kehilangan bulan ini. Watarohum sukaro wa mahum bisukar. Kamu melihat mereka itu seperti sukaro, seperti orang yang mabuk. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk. Wala darat alaihim ku'usu wala mudam. Faum adjaful hadratil qudsiyah.
Fahani'an lahum bi tabibi dzati tarannumi wa na'ima dzakal maqam qad kharaja lahum fi marsumin wa marqumin tarqiin wa tarsibil ata li yaumil jazaa. Qad wahabtu lakumul jannah. Orang yang benar bersungguh-sungguh di 10 terakhir ini qad kharaja lahum fi marsumin, sudah dikeluarkan bagi mereka fi marsumin, di sebuah gambaran, markumin, di sebuah tulisan, tauqiin, yang dimana di atas tulisan itu ada tauqi, ada sebuah tanda, tarsi' itu apa? Di dalam tulisan itu ada tanda dan ada susunan-susunan kegiatan kalau diibaratkan di dunia. Tarsi'ul ato, ada susunan-susunan al-ato, susunan-susunan pahala-pahala yang Allah sudah siapkan bagi mereka yang bersungguh-sungguh di bulan ini. Liyaumil jaza, yang mereka akan dapatkan pada hari kiamat nanti. Apa itu? Qad wahabtu lakum, aku telah berikan kepada kalian al-jannah, surga. Fadkhuluha bisalamin, maka masuklah kepada surga itu bisalamin, dengan selamat. Falahum salam minas salam fidari salam, maka baginya keselamatan dari sebuah keselamatan fidari salam, di kampung keselamatan. Maka marilah di 10 akhir di bulan Ramadan ini kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, seolah-olah kita tidak akan dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Karena kalau kita merasa kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan berikutnya, mungkin kita tidak akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka beribadahlah seakan-akan kamu akan meninggal hari esok. Maka beribadahlah dengan sungguh-sungguh seakan-akan kamu akan meninggal di hari esok. Jangan dilewatkan barokah-barokah yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan ini, yang tidak diberikan di bulan-bulan selain. Kemudian al-majlis ar-rabi, majlis yang keempat, fi fadli Lailatul Qadri, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa di pertemuan ini saya tidak akan menerjemahkan kata per kata atau paragraf per paragraf. Karena kita terbatas dengan waktu. Alhamdulillahilladzi atqana hisaba syuhuri wal a'wam wa adadal ayyami bil falakid dawar wa ja'ala sannah syajarah wa faddala minha ma arada waqtaw farajab awanu zuhuril azhar wa syahru sya'ban awanu zuhuril waraqi wan nawar wa ramadan awanu qutfis samau qad khassahu Allah bidzalika wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Fa fi awwali lailatin minhu, di awal malam di bulan Ramadan, yaghfirullahu li ahli dzunub wal auzad, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang memiliki dosa. Wafi wasti, dan di tengah-tengah bulan Ramadan Allah berikan wa ya'fu an ashabi dzunub al-kibar, dan Allah akan memberikan pemaafan bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi di awal malam, wa fi lailatin minhu, di awal lailah Allah memberikan pengampunan. Yaghfir, Allah berikan pengampunan bagi semua orang yang memiliki dosa. Wa fi wasatihi, dan di pertengahannya Allah berikan afwa. Di pertengahannya Allah berikan afwa, pemaafan bagi orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Yaghfir wa ya'fu. Apa perbedaan yaghfir wa ya'fu? Kalau yaghfir itu Allah mengampuni semua kesalahan, tetapi masih tertulis kesalahan kita di amal-amalan kita. Masih tertulis di amalan-amalan kita. Tetapi kalau ya'fu, Allah sudah maafkan dan Allah sudah hapus kesalahan-kesalahan itu di amalan-amalan kita. Wa fi akhiri lailah minhu taqullahu ta'ala fi kullu abdin asin wa qad wajabat tahun nar, dan di akhir malam Allah akan membebaskan setiap dari hamba-hambanya yang berdosa
yang sudah ditentukan bahwa dia akan masuk neraka. Wa fi lailatul qadri, dan pada malam Lailatul Qadar, allati hiya khairu min alfi syahr, yang dimana malam itu sebaik-baiknya malam atau lebih baik daripada alfi syahr, daripada 1000 bulan. Tanzilul malaika fiha birrahma waridwan anwar. Malaikat akan turun, malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar akan turun ke bumi membawa rahmat, waridwan wal anwar. Fayusallimuna alal qiyam. Malaikat-malaikat itu akan memberikan salam kepada orang yang qiyam, orang yang membangunkan malamnya, atau orang yang mendirikan atau yang meramaikan malam-malam Ramadannya. Wa yakhussuna niyam bidu'a. Tetapi bagi orang yang tidur, malaikat akan yakhussuna niyam. Malaikat akan memberikan doa khusus bagi orang yang tidur. Yakhussuna niyam bidu'a wa kasratul istighfar. Dan malaikat mohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang tidur. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malaikat akan turun ke bumi, dan ketika malaikat menemui di malam tersebut orang-orang yang beribadah di malam-malamnya, malaikat akan memberikan salam. Tetapi ketika malaikat melihat sebagian orang tidur, maka malaikat tidak lupa untuk memintakan doa bagi orang-orang yang tidur itu dan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Semoga orang itu mendapatkan taufik dan semoga orang itu dosa-dosanya diampuni. Betapa barokahnya bulan ini. Betapa barokahnya bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang tidur pun malaikat doakan dan mintakan ampun. Faida tola al-fajru wa habbat nismatul ashar nada Jibril alaihi salam. Kemudian ketika orang-orang sudah sahur, sudah beres sahur, berarti sudah masuk pagi. Nada Jibril, malaikat Jibril memanggil, ya ma'syarul malaika, wahai para malaikat ar-rohil, wahai para malaikat yang ingin pergi. Al-malaikat rohil, al-badar, fatakulul malaika, ya Jibril. Jadi malaikat Jibril memanggil pada malaikat untuk ya badar. Artinya badar itu apa? Cepat datang ke sini. Fatakulul malaika. Kemudian malaikat itu berkata, ya Jibril, ma fala rabbunal jalil fi dunubi umatil Muhammad al-Mukhtar. Wahai Jibril, apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan terhadap fi dunubi umati, terhadap umat Nabi Muhammad yang mempunyai dosa. Fayujibuhum, kemudian malaikat Jibril menjawab, An-Rahman, bahwa sesungguhnya Allah qad afa anis sighar, sesungguhnya Allah sudah memberikan ampunan terhadap umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa-dosa kecil. Wa tajawazu anil kibar, dan mengampuni hamba-hamba Allah pun yang melakukan dosa-dosa kibar, besar. Wa awwadahum jazaa siyamihim bijannatin, dan Allah ganti bagi mereka pahala puasanya bijannatin, dengan surga tajri min tahtihal anhar, yang dimana di bawahnya mengalir sungai. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan atau fadilah, keutamaan malam Lailatul Qadar, yang dimana pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi. Faslun, kita langsung ke halaman 64. Jadi yang berbentuk syair-syairnya kita tidak baca dan kita tidak terjemahkan. Faslun, ibadallah, inna lailatakum hadhihi azimatul miqdar, jalilatul iftikhar, tughfaru fiha adh-dhunub wal awzar, yatajalla fiha ala ibadil muluk al-ghaffar, wa yunadi hal min taibin fatuba alaihi
hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu wa anal karimul ghaffar. Inna lailatakum, sesungguhnya malam kalian atau sesungguhnya malam kalian ini hadhihi azimatul miqdar, memiliki nilai yang sangat agung, yaitu malam Lailatul Qadar. Jalilatul iftikhar wa tughfaru fiha dzunub wal auzar, yang dimana pada malam itu semua dosa-dosa diampuni. Wa yatajalla fiha ala ibadil mulk al-ghaffar wa yunadi, kemudian Allah memanggil di malam tersebut, hal minta ibin, adakah orang yang bertaubat? Fatuba alaihi, maka akan aku berikan tobat kepadanya. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar? Fa'aghfir lahu, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Wa anal karimul ghaffar, aku adalah maha mulia dan maha pengampun. Wakila idza kanat lailatul qadri amarallahu azza wa jalla Jibril alaihi salam an yahbita ilal ardi. Ketika malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril an yahbita, untuk turun ilal ardi, untuk turun ke bumi. Fayanzilu fi kabati minal malaikah wa ma'amul liwa'u akhdar. Kemudian malaikat Jibril turun ke bumi dengan kelompok-kelompok malaikat. Wa ma'ahu liwa'u akhdar, dan di samping atau dan dengan malaikat, dan disertai liwa itu bendera akhdar berwarna hijau. Malaikat Jibril membawa bendera atau tanda berwarna akhdar hijau. Fayarkaju dzalika liwa ala zuhril Ka'bah. Kemudian liwa benderanya itu ditancapkan ala zuhril Ka'bah, di atas Ka'bah. Wa tadkhulul malaikah alal mu'minin wal mu'minat. Kemudian malaikat masuk atau datang kepada orang-orang mukmin dan orang mukminat. Wa yusallimuna alaihim, kemudian memberikan salam kepada mereka. Wa yu'minuna ala du'ahim, kemudian malaikat mengaminkan doa-doa mereka yang berdoa di malam tersebut. Wa yas'aluna Allahum maghfirah, kemudian malaikat memintakan kepada Allah ampunan untuk hamba yang berdoa pada malam tersebut, wal qabul, dan agar doa-doanya diterima. Wala yazaluna kadzalika hatta yadli al-fajr. Malaikat terus berbuat begitu sampai munculnya atau terbitnya fajar. Faidza tala al-fajru nada Jibril. Kemudian ketika terbit fajar, malaikat Jibril memanggil, ya ma'syarul malaikah, wahai para malaikat, ar-rahil. Fatakulul malaikah. Kemudian para malaikat berkata, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, maaf Allahu bil asa, ya wahai malaikat Jibril, apa yang Allah lakukan dengan orang-orang yang berbuat maksiat dari umat Nabi Muhammad? Fayaqulu, kemudian malaikat Jibril berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala qad ittala alaihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad ittala alaihim, telah melihat kepada hamba-hamba yang berbuat dosa. Wa ghafara lahum dzunubahum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ja'ala jazaohum bisiyamim jannah, kemudian memberikan pahala bagi orang yang puasa al jannah, baginya surga. Wa syaffa'a salihuhum fi talihim, kemudian orang-orang soleh dari umat Nabi Muhammad itu memintakan syafaat untuk orang-orang yang tolih. Orang tolih itu berarti kebalikan dari solih, orang-orang yang tidak soleh. Jadi orang-orang soleh yang ada dari umat Nabi Muhammad memintakan syafaat untuk orang-orang yang toleh. Wa syafa'a al-mustahidin al-qiyam fil ghafilin niyam, kemudian orang-orang yang beristihad meramaikan malam-malamnya itu memohonkan doa atau memintakan syafaat atau memintakan maghfirah fil ghafilin, bagi orang-orang yang lalai, anyam, orang-orang yang lalai, anyam, yang tidur. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, fatadajjul malaika alaihi salam bitasbih wa taqdis wa tahlil wa husnus sana ala Allah azza wa jalla. Ketika malaikat Jibril menceritakan
apa yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya dari umat Nabi Muhammad yang melakukan maksiat pada Lailatul Qadar ini. Kemudian setelah diceritakan fatadajjul malaikat, kemudian malaikat itu apa? Ribut, gaduh. Tapi ribut gaduhnya apa? Bitasbih, dengan membaca tasbih, wa takbis, wa tahlil, wa husnul tsana 'ala Allah azza wa jalla. Jadi ketika sudah disebutkan para malaikat tuh ramai apa? Mengucapkan pujian-pujian, mengucapkan syukur kepada Allah. Faya khaybah man hurima khaira man hurima khairuha faya khaybah, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hari-harinya, atau wahai orang-orang yang gagal, man hurima khairuha, orang yang tidak mendapatkan kebaikan atau orang yang menderita kerugian. Waya syaqawah, wahai orang yang malang, man fatahu qadliha wa birriha, siapa orang yang malang? Orang yang melewati bulan yang mulia ini dan bulan yang penuh berkah ini. Fahia Lailatul Qadri. Itu adalah Lailatul Qadar. Berarti bukan orang melewati bulan Ramadan, tapi ya syaqawah, wahai orang yang malang, man fatahu, barang siapa yang melewati malam Lailatul Qadar, qadliha, keutamaan malam Lailatul Qadar, wa birriha, dan kebaikan-kebaikan yang ada di malam Lailatul Qadar itu, fahiya Lailatul Qadri wal fakhr, fahiya khairun min alfi syahr, yang dimana itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang melewatkan keistimewaan, kebaikan, dan keberkahan di malam ini termasuk orang yang syaqawah, orang yang malang, dan termasuk orang yang khaybah, orang yang merugi, atau orang yang menyia-nyiakan waktunya. Semoga kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang khaybah dan orang-orang yang syaqawah. Ikhwani, aina man kana ma'akum fi mithli hadha syahr, amma salbuhul mautu bi syiddatil qahr, amma khayyabahu fima ammalahu wa hasiba dahr, aina man sata wa tajabbar wa tamarrada wa takabbar, amma akhdhuhul mautu wa fajahu wa askanul qabr ila al mahsyar, aina man amalla baqa faja'ahu al maut wa fi dhulmatil lahad alqa, aina man amal al-baqo, mana orang yang mengharapkan baqo, mana orang yang mengharapkan kekekalan, faja'ahul maut, maut akan datang tiba-tiba, wa fi zulmatil lahad alqa, dan kamu akan dimasukkan fi zulmatil lahad, di kegelapan lahad, liang lahad, di liang lahad. Maksudnya di sini janganlah kita mengharap bahwa kita akan hidup selamanya di dunia. Persiapanlah amalan-amalan kita untuk siap-siap masuk ke liang lahat. Salah satunya jangan sampai kita melewatkan malam Lailatul Qadar. Jadi di malam-malam ganjil atau di akhir-akhir malam ini kita siapkan amunisi, kita siapkan kekuatan yang sehabis-habisnya untuk mendapatkan keberkahan di bulan ini. Fastadraku rahimakumullahu baqiyata hadzal syahr. Fastadraku, kejarlah wahai hamba Allah, rahimakumullah, kejarlah wahai orang-orang yang dirahmati Allah, baqiyata hadzal syahr, sisa-sisa di bulan ini, sisa-sisa di bulan asyarif, di bulan mulia ini. Faja'aru ila maulakum, berdoalah dengan sepenuh hati ila maulakum, kepada maulakum, fa innahu karimun rahimun, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha mulia, maha rahim, maha penyayang. Was'alul afwa wal ghufran, mintalah kepada Allah al afwa wal ghufran, pengampunan. Wan najah minan niran, dan mintalah kepada Allah an-najah, keselamatan dan niron, dari api neraka. Wa tajawazu anil dzunub wal isyan, dan mintalah ampunan dari Allah untuk dihapuskan az-dzunub, dosa-dosa, wal isyan, dan kemaksiatan. Fa innahu ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Rahman, dan Maha Kasih sayang.
Maka di sini Ibnu Jauzi menganjurkan, mengajak kepada kita untuk mengejar, untuk mempergunakan bakiyah, sisa-sisa di bulan ini. Dengan apa? Dengan berdoa sepenuh hati kepada Tuhan kita, meminta ampunan dan meminta keselamatan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukan najah minan nar. Ya Allah, kami memohon ampun kepada Engkau. Ya Allah, inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon kepada Engkau an-najah, keselamatan minan nar, dari api neraka, wal afwa amma iktarafnahu minadz-dzunub, dan kami memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah kami lakukan ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang siang, sepanjang malam dan sepanjang siang. Innaka antar rahimul karimul ghaffar, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Arhamar Rahimin. Di bab malam Lailatul Qadar ini Imam Ibnu Jauzi menutupnya dengan doa, yaitu tadi doanya Allahumma inna nas'aluka najatan minan nar wal afwa amma iktarafnahu minadz-dzunubi wal auzar ana al-laili wa atrafan nahar innaka antar rahimul karimul ghaffar ya Arhamar Rahimin. Kemudian bab selanjutnya fi wada syahri Ramadan. Bab wada hajjul wada syahri Ramadan, ucapan selamat tinggal, atau bab tentang untuk persiapan meninggalkan bulan Ramadan. Wada, persiapan meninggalkan bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi wafaqa ahla sa'adah wa amilu bi a'malil muttaqin an yakinin wa khadala ahla syaqawah fatafa alaihimul amad fashtaru dhalala bil huda wa dzalika huwal khusranul mubin qata'a min qalbi ta'i hubbal matami' wa wasala qauman tatajafa junubuhum anil madaji' wa dzalika jazaa'ul muhsinin wa qahama minal ashrar waraqqahum ila mahal abrar fahum fin nahari yusari'una fil khairat mal mukhlisin wa bil laili yad'una rabbahum rabban wa rahban wa kanu lana khashi'in khafu wa asbahu aminin wa sabaru wallahu yuhibbus sabirin. Wa syakaru wallahu yajzi syakirin wa indal mauti tatawaffahumul malaika thayyibin faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Amarahum bisyam was-shamu. Amarahum, Allah memerintahkan kepada hambanya bisyam, untuk puasa, fasamu, kemudian mereka berpuasa. Wabil qiyam bihaqihi faqamu, kemudian diperintahkan untuk qiyam, untuk mendirikan ibadah, faqamu, kemudian mereka mengerjakannya. Falillahi darruhum, maka hanya milik Allah lah darruhum, jiwa-jiwa mereka, min shaimina qaimin, dari orang-orang yang puasa dan orang yang melaksanakan ibadah. Amilu wama ghafalu, mereka mengerjakannya dan mereka tidak melalaikannya. Wajtahadu fanalu ma amalu, kemudian mereka bersungguh-sungguh, fanalu, maka mereka mendapatkan ma amalu, apa yang mereka cita-citakan. Wasbahu ala firaqi Ramadan nadimin, dan mereka ketika mendengar akan berpisah dengan bulan Ramadan, mereka merasa nadimin, mereka merasa menyesal. Mungkin penyesalan mereka ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan, penyesalannya karena belum bisa memaksimalkan bulan Ramadan di tahun sekarang. Padahal mereka sudah beristihad. Apalagi kita yang kurang istihadnya, maka kita yang kurang istihadnya, kurang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, kita harus merasa sangat menyesal ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Syahrun yu'taku fihil asir, yang dimana bulan Ramadan ini
bulan yang banyak dibebaskan tawanan-tawanan neraka. Wa yujbiru fihil kasir, yang dimana amalan-amalan kita yang jelek atau yang bolong itu yujbir, ditambal pada bulan Ramadan. Waqad asbahalakum muwaddi'an yakinan fahuwa syahidun lana wa alaina fala auhasyallahu min barakatihi wala a'damna awqati ta'atihi fakam min asin talat alaihi hasratuhu wa jarrat faqdihi ibratuhu wa asba'ala faqdi syahrihi baqiyan biqalbi hazinin. Ibadallah, inna syahrul Ramadan azama ala rohil. Sesungguhnya bulan Ramadan ini akan berlalu, akan pergi. Waqad syalal khiyam fa'alaikum bitta'ah. Maka sepatutnya bagi kita untuk betul-betul dalam ketaatan. Fa innahu yashhadu lakum bima fa'altum hasbal jahdi wal istita'ah. Au yashhadu alaikum bima fa'altum min dzunubi wal awsam wa tilkal ahsaru bido'ah. Jadi di bab ini, di Fiwada Isyahri Ramadan, di bab akan berpisah dengan Ramadan ini, orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang soleh itu ketika akan meninggalkan bulan Ramadan, mereka akan merasa menyesal dan akan merasa menangis. Kemudian setelahnya banyak membahas tentang syair. Membahas tentang syair, kita langsung masuk ke majlis as-sadis, majlis yang ke-6. Fi fadli Idul Fitri, fadilah Idul Fitri. Fadilah Idul Fitri. Sama seperti yang sudah metodologi penulisan Imam Ibnu Jauzi, diawali dengan pujian kepada Allah, kemudian sholawat kepada Rasul, kemudian di tengah-tengah beliau sisipkan doa. Ini doanya bagus, mungkin kita baca. Allahumma inna nahmaduka ala ikmali saumina. Ya Allah, inna nahmaduka, kami memuji Engkau ala ikmali saumina, agar menyempurnakan puasa kita. Wa nashkuruka ala idraki yaumina, dan kami bersyukur kepada Engkau ala idraki yaumina, karena kami masih bisa merasakan hari-hari ini. Wa natawassalu ilaika fil ghufrani lana wa liqaumina, dan aku bertawasal kepada Engkau untuk ampunan bagi kami, wa liqaumina, dan bagi kaumku. Wa narghabu ilaika fil khalasi ghadan min taubikhina walu mina, wa narghabu ilaika, dan aku inginkan dari Engkau fil khalasi ghadan min taubikhina walu mina, dan aku inginkan dari Engkau untuk khalas, untuk melepaskan kami, membebaskan kami min taubikhina, dari taubikhina walumina, maksudnya dari mengazab kami di ghadan, di hari kiamat kelak. Allahumma a'id alaina idana a'waman katsira. Ya Allah, kembalikanlah kepada kami idana id kami a'waman katsira. Maksudnya tahun-tahun yang banyak. Maksudnya Ya Allah, berikanlah kepada kami, atau berikanlah kesempatan kepada kami untuk dapat merasakan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Waghfir lana kulla saghiratin wa kabiratin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik itu dosa yang kecil atau dosa yang besar. Wa khallis anfusana fa inna fi siddil ma'asi asira. Wasayyirona fi ta'atika ala aqwami siratin. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berbuat taat kepadamu. Nahnu wa jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Kami dan semua segenap orang-orang muslim ya arhamar rahim, ya arhamar rahimin. Ruya Anir Rabi bin Khaisam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Di sini ada hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, atau hadis yang berkaitan dengan malam Idul Fitri. Jadi di malam-malam Idul Fitri itu apa yang dianjurkan?
untuk kita lakukan di malam Idul Fitri itu. Qala Rasulullah SAW, ini hadisnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan inna Jibril alaihi salam akhbarani an Israfil alaihi salam an rabbihi azza wa jalla annahu qala man shalla. Tapi ini hadisnya kurang kuat. Doif, tetapi mungkin bisa kita baca dan kita bisa ketahui, kita bisa telaah. Man shalla lailatul fitri, barang siapa yang sholat pada malam Idul Fitri, asyara rakaatin, 10 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah wa surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Ikhlas ihda asyrata marrah, 11 kali. Wa yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi asyra marrat, kemudian membaca di rukunya dan sujudnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faida faragha min salatihi, maka apabila selesai dari salatnya istaghfarallahu mi'ata marrah. Faida faragha min salatihi istaghfarallaha mi'ata marrah, kemudian ketika selesai dari salatnya dia beristighfar sebanyak 100 kali. Tsumma yasjudu, kemudian sujud, wa yaqulu fi sujudihi, kemudian berkata di sujudnya, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya rahman ya rahman ya rahmanud dunya ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma ya arhamar rahimin, ya ilahil awwalin wal akhirin, ighfir li dzunubi wa taqabbal shaumi wa salati walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan annahu la yarfa'u ra'sahu minas sujudi hatta yaghfirullahu lahu. Jadi ketika setelah selesai sholat, kemudian beristighfar mi'ah marrah, 100 kali, kemudian sujud membaca doa tadi, kemudian sebelum dia berangkat dari sujudnya, Allah sudah mengampuni dosanya. Wa taqabbal minhu shaumahu, dan Allah sudah menerima saumnya. Wa yatajawazu an dzunubihi, dan kemudian Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad azhaba kullu dzanbin a'zam min jami'in nas. Wa yataqabbal minhu syahrul ramadan. Itu hadisnya bisa dilihat di footnote ketiga, bahwa disebutkan apa? Waqat ruwiyat sholatul lail wa yaumul id laisa fiha syai'un yasbutu wa la yasih, bahwa hadis ini tidak sahih atau doif. Jadi hadis ini doif, mengatakan apa hadisnya? Mengatakan bahwa di malam Idul Fitri itu, malam Idul Fitri dianjurkan untuk sholat 10 rakaat, dan di setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas 11 kali, kemudian ketika ruku membaca, ketika ruku dan sujud membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ketika selesai dari sholat membaca istighfar 100 kali, kemudian sujud, kemudian membaca doanya. Maka fadilahnya apa katanya di hadis itu? Fadilahnya ketika orang itu sebelum mengangkatkan kepalanya dari sujudnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dan Allah sudah menerima puasanya, kemudian mengampuni semua dosa-dosanya dan menerima semua puasanya di bulan Ramadan. Tetapi hadis ini dhaif. Ikhwani, hadhi lailah min layalil lati yustahabu ihya'uha. Wahai saudaraku, malam ini yaitu malam Idul Fitri allati yustahabu, yang dianjurkan bagi kita ihya'uha, kita untuk mengihya. Ihya itu apa? Menghidupkannya. Fahyuha bihadis shalah, maka hidupkanlah malam Idul Fitri itu dengan sholat. Watimu lailaha, dan sempurnakanlah malam Idul Fitri itu bitasbih, dengan banyak bertasbih, wa qiraatil Quran, dan banyak membaca Quran, wa dzikri, dan zikir, wa doa, dan doa. Jadi ketika malam-malam Idul Fitri ini, ketika di malam Idul Fitri ini kita dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan banyak bertasbih, dengan banyak membaca Quran, dengan banyak berzikir dan banyak berdoa. Kita dianjurkannya. Bukan dengan apa? Dengan
puas-puas, berpoya-poya, makan minum, kemudian berpuas-puas menikmati tayangan televisi, tidak. Tetapi di sini dianjurkan untuk menghidupkan malamnya sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan. Jadi mungkin persepsi kita harus sedikit dirubah. Persepsi kita biasanya ketika sudah masuk ke malam Idul Fitri, kita merasa bahagia karena kita sudah bisa melewati bulan Ramadan ini secara penuh. Padahal orang-orang soleh sebelum kita ketika memasuki 10 akhir dan ketika di malam Lailatul Qadar, bahkan di perpisahan dengan bulan Ramadan ini, mereka bukan masa berbahagia, tetapi mereka merasa sedih dan merasa rugi karena belum bisa memaksimalkan sisa umurnya atau umur mereka di bulan itu dengan semaksimal-maksimalnya, karena belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Makanya kita dianjurkan di malam Idul Fitri ini dengan memperbanyak sholat, memperbanyak tasbih, memperbanyak qiraatul Quran, zikir dan doa. Maka sebaiknya atau seyogyanya bagi kita untuk merubah persepsi ketika malam Idul Fitri ini kita malah berbahagia. Usikum nasi wa iyaya bitaqullah. Akhbarona an Marwan bin Salim an Ibnu Kardus an abihi qala Rasulullah SAW. Ini hadisnya, man ahya lailatai aidaini, barang siapa yang menghidupkan dua malam Id berarti malam Idul Fitri dan Idul Adha. Wa lailata min Rajab, dan barang siapa yang menghidupkan malam Rajab. Wa lailata nisfi min Sya'ban, dan orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati. Yauma tamutul qulub, yang dimana hari-hari hati-hati orang itu akan mati. Bisa dilihat hadisnya itu katanya la yasih. Hadis ini doib, tetapi mungkin bisa kita pelajari. Jadi maksudnya lam yamut qalbuhu, maksudnya hati itu tidak akan mati. Maksudnya bagaimana? Yang disebut hari di mana hati-hati orang itu meninggal, maksudnya hari kiamat. Jadi hati orang yang menghidupkan malam-malam tadi itu hatinya itu tidak akan mengalami kebingungan di saat banyak orang mengalaminya, yaitu kapan? Ketika malam-malam sakaratul maut, malam-malam ditanya malaikat mungkar dan nakir, dan ketika kiamat. Maksudnya di situ, di malam-malam tersebut, di malam kita akan merasakan sakaratul maut, dan di malam kita itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dan di malam atau pada hari kiamat hati kita tidak akan kebingungan. Itu salah satu hadis tentang anjuran menghidupkan malam-malam Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, maka fadilahnya apa? Bahwa hatinya tidak akan mati, atau hatinya tidak akan merasakan kebingungan pada sakaratul maut, atau ketika ditanya malaikat. Enggak lama kenapa, Be? Kemudian tapi itu hadisnya doib. Tapi itu hadisnya doib. Coba ya. Coba yang tadi. Waruya an Abdillah bin Ahmad bin Hanbal fi kitab Juhud bisnadihi an Zabid an Abdurrahman bin Aswad annahu kana yuhyi lailatul fitr fa yaqulu hadhihi lailah ghaflah. Katanya apa? Bahwa malam-malam Lailatul Qadar ini malam-malam di mana orang banyak yang ghaflah, banyak yang lalai. Banyak yang
lalai. Mungkin kalau secara dunia di mana hari-hari diskonan itu akan ditutup, mungkin orang diskonnya akan besar-besaran. Mungkin pada malam Idul Fitri pun Allah akan memberikan rahmat atau barokah yang besar-besaran bagi orang yang menghidupkannya. Maka di sini disebutkan apa? Malam Idul Fitri ini malam orang yang banyak lalai. Wa yustahabu li shaimi syahri Ramadan an yad'u bi du'ai Jafar. Nah, ini ada doa yustahabu li shaim, dianjurkan bagi orang yang puasa syahrul Ramadan pada bulan Ramadan an yad'u, untuk berdoa bi du'ai Jafar as-Shadiq, dengan doa Jafar Shadiq rahimallahu rahmatullah alaihi. Wa huwa hadza doa, apa doanya? Ini bagus, silakan diamalkan. Allahumma rabbi munzilul Quran, wahai Tuhanku, Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Hadza syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran qad tasarrama ya Rabb fa'udzu biwajhikal karim an yatla'al fajr min lailatai hadhihi aw yakhruju Ramadan walidan bun turidu an tu'adzibani bihi yaumal liqa'ika ya rabbal alamin. Di sini katanya, wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, wahai bulan ini ada bulan Ramadan yang di mana Quran diturunkan dan bulan ini akan berlalu. Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku berlindung biwajhikal karim, dengan Engkau yang maha mulia, an yatla'al terbitnya fajar, min lailati hadhihi, atau yakhruju Ramadan, atau keluar Ramadan, atau Ramadan ini habis. Walidan bun, dan aku masih punya dosa. Turidu an tu'adzibani bihi yaumal liqa'ika ya rabbal alamin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, semoga sebelum matahari terbit Engkau sudah mengampuni dosaku. Ini doa yang dianjurkan dibaca, doa Jafar as-Shadiq yang dianjurkan dibaca ketika kapan? Malam Idul Fitri, malamnya. Jadi ketika takbiran. Nah, berdoa agar kita sebelum, kan kalau sudah terbit fajar berarti udah 1 Syawal. Ya kan? Jadi ketika Syawal ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Jangan sampai ketika matahari fajar sudah terbit tapi kita masih mempunyai dosa. Maka di sini disebutkan malam yang orang banyak lalai. Paslun. Pasal selanjutnya. Jangan lupa pada Idul Fitri ini, di sini paslun ini Imam Ibnu Jauzi mengingatkan di malam Idul Fitri ini jangan lupa kita untuk ikhraj zakatul fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian lihat di hadisnya waqad ukhbirna an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna syahra Ramadan mu'allakun baina samai wal ardi fala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu mu'allak, masih menggantung baina sama wal ard, di antara bumi dan langit. Di antara langit dan bumi. Jadi amalan-amalan bulan Ramadan ini masih menggantung, belum ke langit dan tidak ke bumi. Fala yurfa'u, dan tidak diangkat amalan-amalan ini ke langit illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Ya. Makanya jangan lupa ketika sudah memasuki malam Idul Fitri, jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Karena apabila tidak menunaikan, dari hadis tersebut dikatakan apa? Amalan di bulan Ramadan ini masih menggantung kalau belum membayar zakat fitrah. Begitu. Kemudian dianjurkan juga wa yustahabu an yakula syai'an qabla an yakhruja ila shalatil Aid. Dianjurkan untuk memakan sesuatu
qabla an yakhruja ila sholatil Id, sebelum keluar untuk sholat Id. Ana Idul Fitri, yang dimaksud di sini Idul Fitri. Wa mustahab an yakula tamron, dan dianjurkannya memakan apa? Tamron. Jadi sebelum kita menunaikan atau melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memakan syai'an, sesuatu, bukan apa? Makan berat ya. Dianjurkannya kita makan ringan. Di sini dianjurkannya apa? Anjakula tamaron, memakan tamron, memakan kurma. Jadi bukan makan kupat dulu ya. Sebelum sholat kita makan kupat, setelah sholat kita makan kupat, tapi makanlah yang ringan. Nah, itu anjuran sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 83. Ruya an Robi an Nahdi an Idris bin Yahya qala dakhaltu alal khawas. Aku masuk ke rumah seorang khawas. Fi yaumi Id, pada hari Idul Fitri. Fasta'zantu alaihi, kemudian aku meminta izin untuk masuk. Fa kharaja alayya binafsi, tetapi beliau malah keluar menghampiriku. Wa huwa yabki wa yanuh. Beliau keluar menghampiriku, beliau menangis. Menangis. Qala fadakhaltu mahu wa qultu lahu. Kemudian aku masuk ke rumahnya. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, maaf kakak, apa yang membuat kau menangis? Faqala dzukirtul yauma tana'aman nas wa ma hum fihi minal ladzat fahbabtu an tana'ama bima taro. Jadi orang Khawas ini ketika Idul Fitri itu beliau tidak merasa gembira, tetapi merasa sedih karena sudah meninggalkan bulan Ramadan. Wayan bagi lil abadi, dan seyogyanya bagi seorang hamba an yakuna hazinan ala saumi yaumin madha la yadri uqbila fi amla. Seyogyanya bagi seorang hamba itu untuk merasa sedih dengan puasa yang telah dilewati. Apakah puasanya itu diterima atau tidak? Apakah diterima atau tidak? Kemudian kita langsung loncat, kita langsung baca hadisnya di halaman 84. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, wa atbahu bi sitti min Syawal, kemudian dia lanjutkan dengan bi sitti min Syawal, dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kaman shoma dahra, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Di sini Ibnu Jauzi menganjurkan kepada kita ketika di bulan Syawal untuk melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari. Seolah-olah di sini hadis ya. Di sini hadisnya tuh barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti setelahnya itu dengan 6 hari dari bulan Syawal, kana kaman shoma dahro, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Mungkin kita cukupkan sekian. Jadi intinya di malam-malam Idul Fitri kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Quran, dengan tasbih. Dan jangan juga lupa ketika malam Idul Fitri tunaikan zakat fitrah, jangan sampai kelupaan. Karena tadi di hadisnya dikatakan bahwa amalan bulan Ramadan itu masih menggantung di antara langit dan bumi, kecuali tidak diangkat ke langit kecuali kita sudah membayarkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya dianjurkan kita untuk memakan sedikit dari makanan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Anjurannya memakan tamar. Kemudian anjuran selanjutnya
kita dianjurkan untuk mentafakuri atau untuk mentafakuri apakah puasa kita di bulan Ramadan ini Allah terima atau tidak. Tujuannya biar apa? Biar kita ketika masuk bulan Syawal kita masih semangat untuk beribadah. Kita masih semangat untuk berbuat kebaikan. Atau kita masih semangat untuk melaksanakan puasa sunnah. Begitu. Itu tadi anjuran anjuran untuk menghidupkan malam Idul Fitri. Mungkin alhamdulillah pada hari ini kita bisa membaca dengan cepat dan hanya membaca poin-poinnya saja. Yang pertama dengan berkaitan dengan setengah di hari-hari setengah pertengahan bulan Ramadan. Kemudian kita membahas tentang hari 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian kita membahas tentang malam Lailatul Qadar dan kemudian kita membahas tentang malam Idul Fitri. Semoga kajian yang singkat ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kata atau kata-kata yang salah menerjemahkan. Dan saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir Ustaz.